Hai, kembali lagi di Fake or Nay. Kali ini kita akan membahas misteri terbaru nih. Konon, pada masa pemerintahan Raja Stefan dari Inggris pada abad ke-12, ada kejadian aneh di desa Woolpit di Suffolk. Kejadian aneh ini datang dalam bentuk dua anak kecil yang ditemukan muncul dari lubang serigala, parit dalamnya digali untuk menjebak serigala. Kedua anak kecil itu ditemukan oleh penuai saat panen. Dua anak itu duduk di pinggir parit yang dibuat petani sebagai jebakan untuk serigala. Kulit kedua anak itu berwarna hijau, pakaian mereka terbuat dari bahan yang tidak biasa, ucapan mereka pun tidak bisa dimengerti oleh petani manapun di sana. Kedua anak itu akhirnya dibawa ke rumah pemilik tanah desa Woolpit, Sir Richard the Chain, di Wiltshire. Sir Richard pun menyuguhi roti untuk dua anak-anak itu, tapi meski tampak kelaparan, keduanya enggan menyentuh makanan itu sedikit pun, apalagi memakannya. Akhirnya, karena kedua anak itu enggan makan roti, penduduk desa membawakan mereka kacang yang baru saja dipanen. Kedua anak itu pun mau memakan kacang hasil panen dari ladang dan bertahan hidup berbulan-bulan hanya dengan mengonsumsi kacang sampai akhirnya mereka bisa mengonsumsi roti. Tak lama setelah keduanya beradaptasi soal makanan, anak laki-laki jatuh sakit dan meninggal dunia. Sementara anak perempuan masih dalam keadaan sehat dan akhirnya tanpa diketahui apa penyebabnya, kulit anak perempuan itu berubah menjadi warna kulit manusia pada umumnya. Gadis kecil itu kemudian diajari cara berbicara dalam bahasa Inggris dan menikah dengan seorang pria dari King's Lynn, Norfolk. Beberapa catatan literatur menyebut gadis itu punya nama Agnes Barre dan pria yang menikahinya adalah seorang duta besar Henry II, meskipun catatan ini belum dibuktikan keabsahannya. Setelah Agnes mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik, dia pun mulai menceritakan tentang asalnya, tentang bagaimana dan seperti apa tempat kelahirannya, sebuah kota bernama Saint Martin. Kota itu berada di dunia bawah tanah, tidak ada matahari yang bersinar terik seperti di Woolpit. Hanya ada cahaya senja abadi dengan semua kulit penghuninya berwarna hijau. Gadis kecil yang sudah menjelma menjadi wanita dewasa itu menuturkan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sedang menjaga kawanan ternak milik ayah mereka dan mereka tiba di sebuah goa. Mereka memasuki goa itu berjalan melewati kegelapan untuk waktu yang lama sampai akhirnya mereka berhasil keluar dan melihat sinar matahari terang benderang dan mengejutkan mereka. Saat itulah mereka ditemukan oleh seorang petani di ladang. Banyak teori yang sudah mencoba mengungkap kebenaran sejati dari kisah aneh yang dituturkan Agnes ini dan berkembang menjadi folklore ini. Tentang warna hijau mereka, beberapa kalangan mengatakan itu disebabkan oleh anemia hipokromik atau klorosis dari bahasa Yunani, kloris yang berarti kuning kehijauan. Kondisi itu disebabkan oleh pola makan yang sangat buruk hingga mempengaruhi warna sel darah merah dan menghasilkan warna kulit yang tampak hijau. Fakta bahwa anak perempuan yang akhirnya punya warna kulit manusia pada umumnya setelah mengonsumsi makanan sehat menjadi bukti paling kuat dalam mendukung teori ini. Menurut catatan literatur, pada abad ke-12 banyak imigran dari Flemish tiba di Woolpit di bawah pemerintah Raja Henry II. Jadi dua anak berkulit hijau itu dianggap anak-anak yatim piatu dari Flemish. Alasannya, dalam sebuah studi sejarah yang ditulis Paul Harris pada tahun 1998, Farnham Martin adalah tempat yang sebenarnya ada di dekat Woolpit dipisahkan oleh sungai bernama Lark. Pada tahun 1173, banyak imigran yang terbunuh di dekat Bury St. Edmunds di bawah penganiayaan pemerintah Raja Henry II. Dan kalau kedua anak itu berusaha melarikan diri dari penganiayaan ini, mereka diperkirakan berlindung ke hutan terdekat, hutan Thetford, yang suasana tampaknya seperti senja abadi bagi anak-anak yang ketakutan. Kedua anak itu bahkan juga diperkirakan telah memasuki salah satu jalur tambang bawah tanah di wilayah itu yang pada akhirnya membawa mereka ke desa Woolpit. Lalu, bagaimana soal pakaian dan bahasa mereka? Pakaian dan bahasa atau logat dari daerah Flemish memang terdengar aneh di telinga orang-orang Woolpit. Nazi biarkan kisah misteri tetap menjadi misteri, sebuah karya berjudul The Anatomy of Melancholy tahun 1621 yang ditulis oleh Robert Burton lebih memilih versi cerita yang melankolis tentang anak-anak berkulit hijau. Dua anak itu diceritakan jatuh dari surga, membuat banyak orang berspekulasi bahwa anak-anak itu mungkin makhluk luar angkasa.
Pada tahun 1996, majalah Analog menceritakan hipotesis astronom bernama Duncan Lunan yang memperkirakan anak-anak itu tidak sengaja jatuh ke Woolpit dari planet asalnya yang mungkin terperangkap dalam orbit sinkron yang mengelilingi matahari, membuat suasana kehidupan anak-anak itu hanya berada di zona senja abadi. Kisah misteri tentang asal-usul anak-anak hijau ini telah bertahan selama lebih dari 8 abad sejak cerita pertama ditulis. Meskipun fakta sesungguhnya dari cerita itu tidak pernah diketahui, bahkan sampai hari ini, kisah kedua anak berkulit hijau di Woolpit telah memberikan inspirasi bagi banyak karya sastra di seluruh dunia. Jadi, apa kalian juga pernah mendengar tentang kisah ini? Dan apakah kalian punya teori lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi.